Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Alnur, kelas Ilmu Lingkungan A Stambuk M1B1 19013. Saya akan memaparkan materi tentang pengelolaan lingkungan hidup. Macam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu politik hijau. Pelestarian lingkungan dan pemanasan global saat ini tengah menjadi keprihatinan bersama, bukan saja di tanah air Indonesia tetapi juga di mancanegara. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau dinamakan pilihan politik jalan ketiga. Lebih tepatnya, demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. Keberadaan politik hijau bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro pemerintah atau pro lingkungan. Beragam kerusakan lingkungan dan bencana di Indonesia yang diantaranya melahirkan kemiskinan, jatuhnya banyak korban, membutuhkan kekuatan politik hijau untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu ekonomi hijau. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Memiliki prinsip mengurangi kemiskinan, mengakui nilai dari investasi pada sumber daya alam, meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesetaraan sosial. Yang ketiga yaitu kota hijau. Kota hijau adalah salah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Kota hijau mempunyai kesamaan dengan konsepsi kota yang berkelanjutan yang menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi sosial dan lingkungan dalam pembangunan kota. Adapun komponen atau dimensi kota hijau yaitu tanah, tata guna tanah, transportasi, bangunan, ruang terbuka, jaringan prasarana dan limbah, sistem energi, hidrologi, udara, sinar matahari. Adapun indikator kota hijau yang pertama yaitu mengukur kinerja kebijakan, mengkaji tren, menetapkan target dan lainnya. Yang keempat yaitu bangunan hijau. Bangunan hijau adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga dalam operasional pemeliharaannya memperhatikan aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam. Adapun tujuan bangunan hijau yaitu efisien menggunakan energi, air dan sumber daya alam lainnya, mengurangi sampah, polusi, bangunan alami, mengurangi dampak lingkungan dan lainnya. Yang kelima yaitu industri hijau. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Adapun konsep industri hijau yaitu mengadaptasi analogi ekosistem alam ke dalam sistem industri, berkaitan erat dengan proses produksi bersih di mana saling melengkapi satu sama lain. Yang keenam yaitu teknologi hijau. Teknologi hijau adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Teknologi hijau merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan kehidupan manusia di planet bumi ini. Yang ketujuh yaitu organisasi hijau. Organisasi lingkungan yang terkenal yang diklasifikasikan berdasarkan tipenya yaitu pertama global, kedua regional, ketiga organisasi pemerintah Indonesia, dan yang terakhir yaitu organisasi non-pemerintah Indonesia. Pengelolaan lingkungan hidup yang terakhir yaitu perilaku hijau. Perilaku hijau adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. Perilaku hijau dimaknai sebagai suatu perilaku yang tindakannya didasari oleh suatu nilai, norma, dan aturan yang mengutamakan kepedulian terhadap lingkungan. Prinsip kunci dalam pengembangan perilaku hijau adalah dengan menghormati bumi, menghargai kehidupan serta penggunaan produksi, konsumsi, dan perilaku daur ulang. Penanaman nilai dalam perilaku hijau, konsep yang mewakili segala sesuatu yang bernilai ramah lingkungan baik secara pola pikir ataupun gaya hidup seseorang. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.